Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan dan dapat menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali kajian Selasa subuh kita. Kita masih mengkaji kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi tentang renungan-renungan singkat, nasihat-nasihat sebagai bekal kita menjalani kehidupan di dunia ini untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Maka para ulama mendefinisikan atau mengartikan agama Islam ini sebagai suatu syariat, ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertujuan untuk membawa manusia kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka Allah menurunkan agama ini bukan untuk menyusahkan kita, tapi ingin menyelamatkan kita. Dengan aturan-aturan yang ada, itu bukan membelenggu kita, tapi itulah cara Allah justru menyelamatkan kita. Kadang kita diberi larangan karena memang kan, sesuatu itu membahayakan dalam kita melakukan perjalanan, ya. Kita jalan, itu kadang-kadang ada lampu merah, ada lampu hijau, lampu kuning. Ketika ada lampu merah, maka berarti ada bahaya yang berpotensi untuk mengenai kita, sehingga kita berhenti dulu, ya. Jadi kadang-kadang kita diharamkan, jangan lakukan karena ini bahaya. Kadang kita hati-hati, pelan-pelan, coba dilihat dulu benar atau salah. Ini perkara syubhat biasanya, perkara-perkara yang abu-abu ini perlu kita kehati-hatian, perlu dilihat dulu. Lampu kuning, hati-hati. Kadang-kadang juga lampu hijau, silakan jalan. Mau melakukan apapun silakan. Al-Quran mengatakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah, terserah kalian, ya kan? Ini seperti itu. Jadi silakan, ini lampu hijau. Ya. Tapi ada lampu merahnya, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena membahayakan, ya kan? Sesuatu itu walaupun baik, kalau berlebihan menjadi tidak baik. Kita lanjut sampai halaman berapa? 117. 117. Silakan dibuka 117. Judulnya ada di halaman sebelumnya ya, 116.
Islam agama kebersihan. Yang sering kita dengar atau sebagian besar kita mungkin sudah hafal nih, an-nadzafatu minal iman. Ini bukan hadis, ini perkataan populer. Yang hadisnya mengatakan at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman atau at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan atau kesucian adalah setengah dari keimanan. Syatrun itu artinya setengah, ya kan? Sesuatu ketika dibagi dua itu namanya syatr. Syatrul iman, setengah dari keimanan. Justru lebih jelas ini ya. Kalau an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Sebagiannya kita nggak tahu, sebagian kecil apa sebagian besar ya. Tapi kalau dikatakan setengah dari iman, wah ini luar biasa. Berarti kebersihan itu bagian setengah dari agama kita gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Silakan Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Tema masih di Islam agama kebersihan halaman 117. Dalam hal ini Ibnu Abbas menceritakan, aku senang berhias untuk istriku, sebagaimana istriku juga senang berhias untuk diriku. Nah, ya. Jadi Islam ini agama yang mengajarkan kita, menganjurkan kita, mengajak kita untuk bersih, rapi, suka berhias. Di dalam salah satu hadis Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jamal panjang ya. Kalau jamal unta, kalau jamal unta. Kalau pendek. Maka jamal artinya bagus. Allah indah, mencintai keindahan. Allah juga suka ketika hambanya itu menampakkan nikmat yang diberikan kepadanya. Maka orang ketika mendapati suatu nikmat atau memperoleh suatu nikmat, tidak apa-apa ditampakkan. Tapi untuk masalah riya atau tidaknya, ya kita yang ngatur hati. Tapi Allah suka ketika seseorang hamba diberikan nikmat, dia menampakkan nikmat itu. Sebagaimana kita ya. Kita kalau memberi seseorang, kemudian orang itu memakai, kan kita suka. Ya kan? Ngasih sarung dipakai, ya. Ngasih jam dipakai, ngasih baju dipakai, ngasih peci dipakai. Kan seneng kita. Ngasih cocok berarti kan. Allah ngasih kita nikmat dipakai, ditampakkan. Kalau disembunyi-sembunyikan malah seakan-akan tidak mensyukuri nikmat, ya. Jadi menampakkan nikmat yang Allah berikan itu bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah. Tapi kan riya Pak? Nah, riya itu masalah hati kita ya. Masalah kita bagaimana mengatur keadaan hati. Maka ketika orang itu kaya, ya nggak apa-apa ditampakkan. Ya. Orang itu miskin, ya sudah seadanya gitu ya. Nah, ini salah satu di antara cara menampakkan nikmat Allah adalah dengan berhias, dengan memakai baju-baju, pakaian-pakaian yang bagus, ya, memakai ya perabot-perabot yang bagus kalau memang memungkinkan, ya kan? Yang penting jangan ngambil dari jalan yang haram. Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya suka berhias di hadapan istri saya, sebagaimana saya suka kalau istri saya berhias di hadapan saya. Ya. Jangan nyuruh aja istri berhias, istri kelihatan bagus di hadapan kita. Kita juga harus berhias, tampak bagus di hadapan istri. Ini yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat besar Nabi, artinya sahabat utama. Ya, beliau termasuk sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut. Akan tetapi ada orang yang berkata, itu bisa saja dibuat-buat. Perkataan itu sama sekali tak berbobot dan tak bermakna. Bukankah Allah telah menciptakan kita dengan rupa yang paling menawan? Mata kita pun memiliki hak untuk melihat yang indah-indah. Barang siapa yang memperhatikan bagaimana rapinya tatanan mata dan alis, serta bagaimana seluruh postur tubuh tertata begitu rapi, ia akan tahu bahwa Allah telah memperindah rupa anak Adam. Ya.
Allah menciptakan alam ini dengan keindahan. Menciptakan kita juga dengan keindahan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik pembentukan. Ya, bagaimana mata kita, ya, kemudian alis kita, hidung kita, bibir kita, ya, wajah kita, tangan kita. Allah ciptakan dengan sedemikian indah, teratur, bagus. Ya. Maka ketika kita mencintai yang indah-indah, kita juga harus menampakkan keindahan. Ya. Oke, lanjut. Rasulullah merupakan pribadi yang paling bersih dan paling harum. Dalam sebuah hadis tentangnya disebutkan dia pernah mengangkat tangan hingga tampak ketiaknya begitu putih. Jika betisnya tersingkap, terlihat seperti susu yang sangat putih. Dia tak pernah meninggalkan siwak, juga tidak senang jika tercium bau busuk dari badannya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Anas, Rasulullah SAW bersabda, Allah menyukai warna-warna putih. Oke, ya. Rasulullah orang yang paling bersih, paling harum. Jadi Rasulullah itu dari kejauhan sudah bisa diketahui dari apa? Dari bau harumnya. Ingin ya. Jadi kalau dikatakan Rasulullah kan hidupnya sederhana, ya kan? Kadang berbulan-bulan tidak makan, hanya sekedar kurma. Kemudian Rasulullah tidurnya juga hanya di atas tikar sampai membekas punggungnya. Ya betul. Kadang Rasulullah SAW menampakkan kehidupan sederhana. Kadang-kadang Nabi juga menampakkan kehidupan yang ya bisa dikatakan ya apa ya, berpenampilan bagus, pakaiannya. Pernah kita ya, di sini pernah kayak kita singgung. Jadi Rasulullah itu pakaiannya saja kalau semuanya kita kurskan sekarang bisa sampai 20 juta harga bajunya. Ya kan? Rasulullah pernah memakai burdah berwarna merah dari Yaman. Nah, itu ya. Seperti semacam selendang atau kain warna merah. Ini kelihatan betul-betul hal gitu ya. Nah, mana baju kita yang ada harganya 20 juta? Enggak ada. Rasulullah aja pakai itu. Rasulullah itu kendaraan dulu apa? Kendaraan dulu kalau nggak onta, kuda. Kudanya Nabi kalau dihargakan sekarang kok udah miliaran. Nah seperti itulah. Jadi memang kadang Rasulullah menampakkan kehidupan sederhana supaya sebagian umat Islam yang hidupnya tidak mampu, tidak merasa kecil hati. Oh ada contoh dari Nabi. Tapi kadang Rasulullah juga mencontohkan hidup yang kita katakan kehidupan orang kaya. Ya, supaya orang kaya juga merasa punya contoh Nabi pernah melakukan ini dan lain sebagainya. Nah ini contohnya Rasulullah itu orang yang paling bersih, anzafun nas wa atyabun nas, dan paling wangi, paling harum. Ya, jangankan wewangiannya, ya, bau keringatnya saja harum, ya kan? Bau keringatnya sudah harum, tetapi Rasulullah tetap pakai parfum. Bayangin ya. Rasulullah itu keringatnya sudah harum, tapi tetap pakai parfum. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Kata Rasulullah, aku dijadikan mencintai dari dunia kalian ini 3 hal. Yang pertama apa? At-tib, parfum, wewangian, suka betul Nabi. Wan nisa, dan cinta kepada perempuan. Maksudnya perempuan mencintai perempuan sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai ibu, ya, sebagai adik. Di zaman itu orang-orang jahiliyah benci perempuan. Anaknya saja kalau perempuan dikubur hidup-hidup. Nabi Muhammad mengatakan, aku mencintai perempuan. Bukan cinta dalam artian yang negatif, ya kan? Cinta dalam artian tadi menghormati, menghargai perempuan. Ya, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bibi, ya, bibinya Nabi sangat dicintai. Anaknya Nabi Fatimah. Rasulullah SAW kalau Fatimah datang disuruh duduk di tempat beliau, ya, dipersilahkan duduk, disambut dengan hangat. Ya. Rasulullah mencintai cucunya Umamah, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW jadi mencintai perempuan, maksudnya tadi, ya, sayang dengan perempuan, ya, baik sebagai istri, baik sebagai anak, baik sebagai
bibi, ibu Nabi sudah meninggal. Ya. Atau ibu asuh ya Halimatus Sa'diyah. Rasulullah mencintai itu. Yang ketiga, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan aku cinta terhadap salat. Nah, Rasulullah mengatakan, 3 hal ini Allah jadikan aku cinta. Yang pertama wewangian, yang kedua ya perempuan, yang ketiga salat. Maka Rasulullah sudah harum bau keringatnya, tapi tetap ditambah dengan wewangian. Kita ini bau keringat sudah nggak enak, nggak pernah pakai wewangian gitu ya. Nah, ini jauh dari Nabi ini. Rasulullah SAW ketika berdoa, ya kadang beliau berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi, terutama ketika sholat istisqa. Kelihatan ketiaknya putih, ya kan? Orang ketiak putih berarti dirawat gitu loh, dirawat. Ya, tidak semrawut gitu ya. Kadang-kadang untuk kita tidak punya waktu untuk mencukur atau mencabut ketiak. Nabi SAW mencabut ketiaknya dan merupakan bagian dari sunnah fitrah gitu ya. Ya sampai putih ketiaknya. Berarti kan sangat terawat ya. Kemudian Rasul tidak pernah meninggalkan siwak. Bahkan kadang-kadang setiap kali mau sholat beliau bersiwak, membersihkan gigi, bau mulut ya. Kemudian Rasulullah juga tidak suka kalau tercium bau dari badannya atau dari orang lain ya. Kalau di sini disebutkan wa kana yakrahu an yushamma minhu rihun laysat thayyibah. Rasulullah tidak suka kalau ada dari bagian dari tubuh beliau atau dari beliau yang tercium tidak enak. Ya, apapun itu ya, baik dari badan atau dari pakaian atau dari apapun. Rasulullah mengatakan Allah menyukai warna-warna yang putih. Warna putih berarti bersih. Maka orang Arab itu, antum melihat ya, jubah-jubahnya itu kebanyakan gamis-gamisnya itu putih. Saya kadang mikir juga, padahal mereka itu makannya kadang makan nasi kebuli, kadang itu makanan-makanan yang kalau kena baju putih udah bisa jadi nggak bisa hilang gitu. Kan pewarna-pewarnanya itu atau bumbu-bumbunya itu kayak kita kan rempah kuning, kalau udah kena baju udah kuningnya nggak bisa hilang. Tapi orang Arab terbiasa pakai baju putih. Orang yang terbiasa dengan baju putih atau baju, berarti dia menjaga kebersihan, dia akan menjaga diri. Ya. Karena tadi dia berusaha bagaimana baju ini. Kalau baju hitam kan kotor tidak kelihatan. Nah, kan mau seminggu dipakai juga tidak tahu kan. Ini baju lama apa baju baru gitu. Maksudnya baru dipakai apa sudah berhari-hari tidak kelihatan. Tapi kalau baju putih agak lama sedikit dipakai pasti sudah kelihatan, sehingga orang akan menjaga itu. Kemudian akan dia sering berganti. Allah mencintai warna-warna putih, artinya warna-warna yang menunjukkan kebersihan, keindahan. Oke, lanjut. Orang-orang bijak berkata, orang-orang yang membersihkan pakaiannya akan sedikit kesedihannya, dan barang siapa yang selalu wangi akan bertambah akalnya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sekelompok orang, kenapa kalian datang kepadaku dengan gigi yang begitu kuning? Sikatlah gigi kalian. Orang-orang yang bijak berkata, siapa yang panjang kukunya, maka pendeklah tangannya. Oke, ya. Jadi lihat gigi kita masing-masing. Kalau kuning dimarahin Nabi nanti. Jadi jangan sampai gigi kuning banyak senyum lagi. Kita ketawa. Jadi Rasulullah SAW ini ketika melihat seseorang ya dengan gigi kuning, maksudnya kan jarang dibersihkan, berarti jarang bersiwak, ya kan, dengan bekas-bekas makanan. Beliau mengatakan, malakum tadkhuluna alayya qalihan. Kenapa kamu masuk ke tempatku dalam keadaan gigi yang kuning? Istaqu, siwaklah, bersihkan gigi. Ya, sampai sedemikian rupa ya. Kita nggak pernah berpikir Rasulullah sampai sebegini, agama kita tuh sampai ngatur masalah-masalah yang kayak gini, kan? Luar biasa. Ya kan? Man nadzafa thawbahu qalla hammuhu. Barang siapa yang membersihkan badannya, sedikit kesedihannya, sedikit kegundahannya, sedikit galau. Maksudnya akan berkurang kegalauannya gitu ya.
Wa man taba rihuhu zada aqluhu. Barang siapa yang baunya harum, diterjemahkan apa di sini? Barang siapa yang selalu wangi ya, baunya harum, bertambah akalnya, artinya pikirannya lebih jernih, lebih mudah konsentrasi, ya, lebih mudah menerima ilmu dan lain sebagainya, ya. Terus ini, pendek tangannya apa maksudnya? Siapa yang panjang kukunya, pendek tangannya. Apa maksudnya pendek tangan? Antum pengen panjang tangan apa pendek tangan? Kalau panjang tangan berarti suka nyuri ya? Suka nyuri. Kalau orang Arab itu panjang tangan suka memberi. Ya, atau suka berbuat kebaikan. Beda ya, ini agak panjang tangan itu bagi orang Arab suka memberi atau suka berbuat kebaikan. Istri-istri Nabi pernah ngukur tangan mereka masing-masing. Rasulullah pernah mengatakan, yang paling cepat, kata Nabi ya, menyusul saya meninggal adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Akhirnya istri-istri Nabi saling ngukur gitu. Kan maksudnya pengen cepat nyusul Nabi meninggal kan? Ya pengen dong berjumpa Nabi di surga, ya kan? Kembali berkumpul dengan Nabi di surga. Maka mereka kemudian ngukur tangan masing-masing. Siapa di antara kita yang paling panjang tangannya? Ya Rasulullah ketawa aja. Tapi ternyata setelah Rasulullah meninggal, kalau saya tidak salah, itu yang meninggal terdekat namanya Ummu Salamah. Nah, ternyata Ummu Salamah ini orang yang paling suka memberi. Ya, orang yang paling suka membantu. Kalau kita bahasa Indonesianya ringan tangan, ya. Ringan tangan, suka memberi. Kalau orang Arab panjang tangan. Ya, istilah-istilah seperti ini ada perbedaannya. Nah, artinya orang yang panjang kukunya, pendek tangannya, artinya sedikit kebaikannya. Ya, sedikit kebaikannya. Ya, kita lanjut. Orang-orang yang bersih akan dekat dengan kebanyakan hati manusia dan akan dicintai oleh mereka karena kebersihan dan keharumannya. Rasulullah sangat senang dengan wewangian. Dia mendatangi istri-istrinya dalam keadaan harum. Oleh karena perempuan adalah saudara kandung laki-laki, maka apa yang tidak disenangi laki-laki pasti tidak disenangi wanita juga. Laki-laki bisa saja bersabar dengan apa yang tidak ia senangi, namun wanita tidak bisa. Ya, laki-laki bisa saja bersabar dengan apa yang tidak ia senangi, namun. Oke, coba saya baca bahasa Arabnya ya. Thumma inna wa qad kana an-nabiyyu yuhibbut thib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang banget dengan wewangian, dengan harum-haruman, dengan parfum. Thumma innahu yu'nisu zaujata bitilkal hal. Rasulullah suka ya bersama dengan istrinya, mendatangi istrinya ya, dengan dalam keadaan wangi. Fa innan nisaa syaqaiqur rijal, karena perempuan itu juga seperti laki-laki. Ya, perempuan juga manusia. Artinya kita juga senang kalau perempuan itu harum. Perempuan juga senang kalau kita harum, kan gitu ya. Kita senang kalau istri kita dalam keadaan harum, wangi. Kita juga harus menjaga itu. Jangan kita aja yang minta. Fakama annahu yakrahu asyai'a minha fakadzalika hiya takrahu. Ketika kita membenci yang tidak baik dari perempuan, maka sebenarnya perempuan juga membenci yang tidak baik dari kita gitu. Wa rubbama sabara wa huwa ala ma yakrahu wa hiya la tasbir. Boleh jadi orang itu ya laki-laki bersabar ya atas apa yang tidak dia suka, sementara perempuan tidak sabar. Artinya gini, ya bisa jadi karena tidak menjaga kebersihan sehingga perempuan itu tidak suka dengan kita, akhirnya ya dia pergi dari kita, gitu kan gitu ya. Kalau kita bisa bersabar, perempuan itu jarang bisa bersabar. Itu maksudnya dari ini ya. Jadi maksudnya kalau kita mungkin bisa lebih sedikit bersabar mendapati hal itu, tapi perempuan boleh jadi tidak bersabar dengan itu sehingga pergi. Akhirnya kalau pergi berarti rumah tangga bisa jadi ya, tidak harmonis gitu ya. Ya, lanjut. Ada orang yang mengaku dirinya ahli zuhud. Kenyataannya mereka adalah orang yang paling kotor dan tidak teratur. Semua itu karena mereka tidak memiliki ilmu yang benar.
Ada cerita tentang Daud At-Tai. Tatkala dikatakan kepadanya, alangkah baiknya jika engkau memotong jenggotmu. Dia menjawab, aku sangat sibuk sehingga tak ada waktu mencukurnya. Ya. Jadi, ya ini kadang-kadang kita lihat ya kan. Sebagian orang yang mengaku zuhud, sufi gitu ya, atau apalah ya gitu ya. Dia menampakkan keadaan yang ya kalau di sini apa dikatakan? Kotor, jorok, tidak teratur ya. Kadang-kadang seperti itu. Saya tuh kadang-kadang agak susah juga kita ya. Kan ada hadis itu yang seakan mencela perempuan kalau pakai wewangian, ya kan? Perempuan itu tidak boleh pakai wewangian. Sehingga ya seakan-akan perempuan itu kalau keluar ya dalam keadaan ya tidak wangi kan gitu ya. Sebenarnya hadis ini ya kita harus baca secara utuh ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah melaknat seorang perempuan yang keluar dengan memakai wewangian untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Kan itu ya tujuannya itu. Tapi kalau untuk menjaga badan harus. Kadang-kadang ya ada sebagian orang yang ini terutama orang-orang non muslim ya kan. Ketika melihat keadaan perempuan-perempuan muslimah kita, ya bau badan, ya, kemudian pakaiannya kucel, ya karena dianggap perempuan nggak boleh berhias karena menjadi apa fitnah bagi laki-laki, sehingga menampakkan keadaan yang tidak bersih, kotor, jorok dan lain sebagainya kan, sehingga orang memandang negatif terhadap agama kita ini. Ya nggak begitu. Artinya tetap laki-laki disuruh bersih, perempuan juga harus bersih. Laki-laki harus wangi, perempuan juga harus wangi. Ya, dengan sewajarnya gitu. Dengan sewajarnya. Maka para ulama membolehkan perempuan pakai body lotion semuanya. Untuk jadi tetap untuk menjaga bau tubuh, jangan sampai kemudian tercium bau yang tidak enak. Nah, di sini ada orang-orang dari para ahli zuhud yang mengaku zuhud. Mereka menampakkan kehidupan paling kotor, tidak teratur, jorok, ya kan? Kata Ibnul Jauzi, semua itu karena mereka tidak memiliki ilmu yang benar. Jadi agama ini ada sebagian yang memahami semakin jorok semakin dekat dengan Allah, gitu ya. Semakin kelihatan dekil semakin ya, enggak, agama ini enggak. Kalau agama yang lain sebagian ada yang kayak gitu. Ya, yang dekil awut-awutan, enggak pernah mandi, ya, bertapa berbulan-bulan, ya kan? Enggak ini, enggak itu, wah itu dekat dengan Allah. Enggak, kita enggak. Ya. Kita minimal ini seminggu sekali harus mandi di hari Jumat. Ya, minimal. Ya, sebagian mengatakan wajib mandi di hari Jumat itu. Termasuk Imam Ghazali mewajibkan itu. Jadi hari Jumat harus mandi. Nah, bagaimana kalau kita ngantor? Ya sebelum ngantor lah mandi. Artinya niat untuk mandi sunnah Jumat, ya, atau mandi wajib Jumat bagi yang mengatakan wajib. Lalu kita kan ngantor Pak, nanti ketika pas Jumatan dari kantor nggak sempat pulang kan, nggak sempat untuk mandi, gimana? Ya sudah, niatkan sebelum ngantor kan mandi, ya, niatkan untuk mandi. Jadi selain mandi untuk membersihkan diri, kita juga dapat kesunahan mandi di hari Jumat, nah, gitu ya. Sehingga nanti ketika dari kantor langsung ke masjid, ya kita sudah melakukan kesunahan mandi di hari Jumat. Oke, ada seorang ulama namanya Daud At-Tai. Ini ulama yang dikenal dengan salah satu ulama sufi, ya. Beliau jenggotnya semrawut, gitu kan. Ya, dikatakan alangkah baiknya jika engkau memotong jenggotmu. Jadi rapikanlah. Rasulullah SAW jenggotnya panjang tapi rapi. Sebagian orang sekarang mencontoh jenggot panjang aja, tapi tidak rapinya enggak. Ya, tetap Rasulullah jenggotnya panjang tapi rapi, gitu ya. Bahkan Abdullah ibnu Umar itu setiap kali melebihi genggaman tangannya dipotong. Maka memotong jenggot boleh-boleh saja, ya. Jadi Abdullah bin Umar itu kalau jenggotnya sudah panjang ditarik satu jengkal, satu cakupan kemudian dipotong. Ya kan gitu. Ya tadi untuk merapikan. Ya. Panjang dibiarkan panjang silakan, enggak dipotong enggak apa-apa, tapi tetap harus
dibersihkan, ya dirapikan. Ya kan, Sisir. gitu. Karena tadi ya ini bagian dari dakwah juga. Jangan sampai orang melihat Islam itu jadi takut hanya karena penampilan kita yang tadi yang menakutkan. Ya. Jadi orang mau masuk Islam sudah takut duluan gitu loh. Ya, orang awut-awutan, tidak pernah senyum, ya kan, muka masam terus, ya kan gitu ya. Rasulullah itu orang yang paling banyak tersenyum. Kata Anas bin Malik, saya tidak menemukan orang yang lebih banyak tersenyum melebihi Nabi Muhammad SAW. Padahal beban hidup beliau berat. Beliau berdakwah menghadapi orang-orang, menghadapi kafir Quraisy, orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab ya, dan kroni-kroninya gitu kan. Menghadapi juga orang-orang Yahudi. Kita ngadapin sekarang orang Yahudi aja susahnya kayak gitu kan. Gimana orang Yahudi di zaman dulu, lebih-lebih lagi. Ya, Rasulullah menghadapi itu. Ya, menghadapi juga orang-orang munafik. Menghadapi orang-orang kafir Quraisy penyembah berhala, ngadapin orang-orang Yahudi yang di dalam Al-Quran dikatakan suka ngeyel gitu ya. Suka mendebat, susah diatur, ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga orang-orang munafik, ya, dakwahnya berat Nabi. Tetapi beliau tidak selalu lupa dengan senyum, tidak pernah lupa dengan senyum. Ya, lanjut. Oke, nah ini dikatakan Daud At-Ta'i, kenapa engkau tidak mencukur jenggotmu? Kalau kamu cukur jenggotmu kan bagus, dirapikan. Kata dia, aku sibuk, nggak ada waktu. Sibuk beribadah maksudnya. Terlalu sibuk beribadah sehingga nggak ada waktu, katanya begitu ya. Ya enggak juga lah. Jadi, oke, lanjut. Perkataan semacam itu bisa dimaklumi karena dia sedang mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah karena dia tadi ya sibuk dengan ibadah maksudnya. Dia mengabarkan kondisi dirinya yang sangat takut dengan siksaan akhirat. Jika dia sadar bahwa itu melanggar sunnah, pasti dia tak akan membiarkan janggutnya tumbuh panjang. Oleh karena itu, janganlah Anda berargumen dengan mereka yang kurang meyakinkan argumennya. Ya, jadi Daud At-Ta'i ini memang ahli ibadah, ya, salah satu ulama sufi. Kenapa kamu tidak mencukur jenggotmu? Sibuk beribadah, artinya dia menjalankan sunnah ibadah, ya kan gitu ya, sehingga nggak ada waktu untuk mencukur jenggotnya. Ya mungkin sebagian orang begitulah kalau udah sibuk dengan sesuatu ya. Nah ini kesibukannya kan karena ibadah, jadi paling nggak ada sisi positifnya, walaupun itu bukan alasan ya. Beliau melakukan sunnah tapi juga meninggalkan sunnah yang lain, sunnah membersihkan jenggot, merapikan jenggot ya. Jadi selain memanjangkan jenggot juga sunnahnya membersihkan jenggot, merapikan gitu loh. Jangan ngambil sunnah memanjangkan aja tadi ya. Ya, itu memanjangkan jenggot sunnah Nabi, betul sunnah Nabi. Tetapi kesunahan Nabi juga dengan dirapikan, dengan dibersihkan. Nah ini sibuk di situ. Dari artinya kesibukan dia tidak merapikan jenggotnya bisa dimaklumi karena dia sibuk dengan kebaikan. Nah, ada orang yang tadi ya, tidak beribadah, terus ya penampilannya juga tidak diatur, tidak dirawat. Ya. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sampai akhir hayatnya enggak menikah. Ketika ditanya kenapa, sibuk mencari ilmu, sibuk menulis, sibuk mengajar. Ada alasan, ya kan? Ya, orang ini tidak ada kerjaan, tidak nikah-nikah, gitu. Ya, jadi tidak ada alasan. Jadi dia meninggalkan sunnah ini karena ada alasan. Nah, sehingga Imam Nawawi lupa menikah, saking sibuknya. Dan terbukti karya beliau luar biasa sampai sekarang. Gitu loh. Beliau hidup di usia 45 tahun. Ya, tapi karyanya aja luar biasa. Ya, sampai beliau lupa menikah ya. Oke. Ya. Lanjut. Tema baru. Lanjut, Pak. Tema baru hakikat sabar. Dalam kewajiban syariat, tiada hal yang lebih sulit daripada bersabar terhadap qada dan tiada hal yang lebih utama daripada ridho. Bersabar adalah sesuatu yang wajib, sedangkan ridho adalah hal yang utama. Ya, wajib utama. Wajib itu harus dilakukan, utama itu pilihan. Jadi kalau contoh sholat subuh itu wajib, qobliyah subuh keutamaan, gitu ya.
pilihan. Sabar itu harus. Ridha itu tingkatan lebih tinggi. Artinya kalau orang itu sholat subuh berarti dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau orang itu sholat subuh dan diawali dengan qobliyah berarti dia kan punya tingkatan yang lebih daripada orang yang sekedar sholat subuh. Sabar harus, Pak, kita harus sabar. Allah banyak memerintahkan kita untuk bersabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu, perintah kan? Perintah hukumnya wajib. Sebagaimana ulul azmi itu bersabar, kan? Wasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang baik, ya kan? Dan banyak sekali perintah untuk sabar. Maka sabar itu wajib. Nah, ridha ini tingkatan lebih lagi. Jadi kalau semuanya kita diuji kemudian kita sabar, ya, tidak mengeluh. Tapi kemudian kita bukan seneng ya. Jadi kita merasa tetap lapang hati, ya, dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan yang kita ingin, itu namanya ridha. Jadi kalau sabar itu kan tetap ada yang ditahan. Kita mendapatkan suatu keadaan yang tidak kita inginkan. Pasti kan ada perasaan yang tidak enak gitu ya. Tapi kita tidak mengeluh, ya, kita tetap menerima, itu sabar. Tapi kemudian dengan itu, dengan keadaannya tadi, kita tetap tersenyum semuanya. Kemudian hati tetap lapang, ya. Nah, itulah tingkatan lebih lagi, namanya tingkatan ridha. Ya, jadi sudah menganggap segala sesuatu yang Allah tetapkan itu insya Allah baik. Sehingga tadi, ya, kalau sabar masih ada perasaan menahan gitu. Tapi kalau ridha sudah lepas semuanya itu. Jadi beban itu kayak nggak ada sama sekali. Oke. Sabar itu menjadi sangat sulit karena takdir yang ada di dunia kebanyakan bertentangan dengan keinginan diri manusia. Kesulitan itu bukan hanya berupa penyakit yang menimpa badan. Selain itu sangat banyak macamnya. Hingga akal pun sulit menangkap hikmahnya. Akibatnya, Anda akan melihat orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan menolak berbagai kesulitan hidup mereka, kemudian tenggelam dalam kemewahan dunia yang begitu melimpah, hingga tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan hartanya. Mereka, contohnya, mempergunakan cawan-cawan dari emas yang diharamkan, padahal mereka tahu bahwa kristal, akik, serta kuningan terkadang jauh lebih indah warnanya. Akan tetapi karena mereka tidak memperdulikan syariat, mereka tidak menggubris berbagai larangan, mereka gemar memakai pakaian sutra, berbuat zalim kepada manusia, dan dunia terus mengalirkan kenikmatan kepadanya. Ya. Wa innama sa'uba as-sabru li'anna al-qadara yajri fil aghlabi bimakruhin nafsi. Kenapa sabar itu berat? Ya. Karena seringkali takdir yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kan? Kita menginginkan ini, yang kita dapatkan itu. Kita ingin menghindari ini, justru itulah yang kita dapatkan. Walaysa makruhun nafsi yaqifu 'alal maradi wal adha fil badan. Bal huwa yatanawwa'u hatta yatahayyarul aqlu fi hikamihi jaryanal qadar. Apa yang kita benci bukan hanya sekedar sakit yang kadang-kadang menimpa kita atau keburukan yang ada pada fisik kita, ya kan? Bal huwa yatanawwa', tapi bermacam-macam. Artinya sesuatu yang tidak kita inginkan dari takdir kita kadang-kadang bukan hanya berkaitan dengan fisik kita, ya, diuji dengan sakit, diuji dengan kehilangan benda, diuji dengan ini. Tapi kadang-kadang juga ya, ada perkara-perkara yang lain. Jadi macam-macam ujian. Fa min dzalika annaka idza aradta maghmuran bid-dunya, idza ra'aita maghmuran bid-dunya qad sa'alta lahu udituha hatta la yadri ma yasna'u bil mal wa huwa yasughu awani yasta'miluha. Jadi kadang-kadang juga kita diuji dengan sesuatu yang kelihatan baik, ya, dengan harta tadi, dengan emas-emas dan lain sebagainya. Maka di Al-Quran dikatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, ujian. Kalau kita diuji dengan keburukan, seringkali kita sadar, ya, diuji dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, seringkali kita sadar,
ya Allah kok kayak gini, ya Allah, ya kan. Maka banyak orang itu ingat masjid ketika kena musibah, ya kan. Dia ingat sholat ketika ada masalah. Dia mau berdoa ketika ada hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika dalam kebaikan, kenikmatan, ini orang jarang sadar bahwasanya dia diuji. Itu semuanya ujian sebenarnya. Kita baik itu ujian, kita lagi tidak baik juga ujian. Tapi seringkali ketika dalam keadaan baik ini kita tidak merasa diuji. Karena tidak merasa diuji, maka seringkali orang itu gagal. Antum kalau seumpamanya dinilai orang, dikasih tahu dulu. Nanti kami mau survei. Nanti kami mau inspeksi, ya kan? Nanti kami mau ngaudit, ya kan? Nanti kami mau ngecek, ya kan? Itu kita udah siap-siap dulu. Kita tahu nih mau dites, mau dicek, mau diperiksa, kan? Tapi kalau semuanya diperiksa tanpa diketahui, ya, nah ini jarang yang bisa lolos, gitu ya. Nggak diketahui, makanya kadang-kadang ya. Ada orang yang melihat sesuatu ya nggak dikasih tahu dulu orang yang mau karena kalau dikasih tahu pasti ya udah siap-siap duluan ya. Nah ujian Allah juga gitu. Ketika diuji dengan kebaikan, seringkali kita tidak sadar sedang diuji sehingga kita lengah, Ini yang bisa kita baca hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.